kami ingin memberikan himbauan tentang menyikapi kegiatan masyarakat pada saat Idul Adha. Sebagaimana biasa lazim dirayakan di Madinah Natal ini, biasanya diisi dengan adanya takbiran, kemudian pemotongan hewan kurban, dan juga sholat Idul Adha. Namun, karena saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, tentunya kita perlu melakukan kegiatan secara bijak, menyesuaikan situasi yang ada dengan maksud agar kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID ini bisa berjalan efektif dan itu bisa mencapai hasil, karena keterlibatan masyarakat, seluruh elemen masyarakat itu sangat penting. Itu maksud tujuan kita mengundang para ayahanda sekalian. Sebelumnya kami ingin menyampaikan untuk data perkembangan COVID-19 di Madinah Natal. Untuk saat ini, untuk tahun 2021, untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif itu ada 218 orang. Kemudian sembuh 158 orang dan meninggal dunia 20 orang. Saat ini per tanggal 15 hari ini ada 40 ini tersebar di paling banyak di Pajaman Kota. Ada 20 kasus. Memang kalau dibandingkan dengan daerah lain, untuk daerah kita masih dikategorikan rendah lah, bisa dikatakan demikian. Namun kita tentunya tidak berharap ada COVID-19 di wilayah kita. Kita juga mengantisipasi jangan sampai karena COVID-19 ini karakteristiknya adalah penyebaran sangat cepat, maka satu kasus pun sudah kita rasakan sangat banyak. Karena virusnya tidak kelihatan dan penyebaran sangat cepat. Ditambah lagi kondisi masyarakat kita sampai saat ini belum maksimal. Perlu kita ajak terus untuk menerapkan protokol kesehatan untuk betul-betul konfirmasi warga kita dan menghadapi agenda nanti Selasa depan Idul Adha. Tentunya kami dari kepolisian menghimbau pada semua kita di sini, sama-sama kita untuk meminimalisir kegiatan. Di sini kami mengimbau bahwa nanti pada saat Idul Adha nanti tidak ada namanya takbiran keliling. Bukan tidak takbiran, tapi takbiran keliling yang kami himbau supaya tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat selama ini takbiran keliling ini berpotensi. Kita bayangkan satu truk itu karena penuh orang, penuh anak-anak kita itu sangat nggak, ya istilahnya walaupun pakai masker lah kita patah, itu sangat tidak ideal, dan sangat justru kami lihat membahayakan keselamatan mereka, karena truk itu hanya bukan untuk motor orang tapi untuk angkut barang. Itu yang sering kita dimanfaatkan oleh masyarakat, karena memang fasilitas hanya ada itu. Tapi di sini kami mengimbau terkait dengan situasi sekarang ini, mudah-mudahan kita nanti bisa memberi kepemahaman kepada warga kita bahwa untuk khusus takbir keliling itu tidak dilakukan agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi untuk menjadi klaster penyebaran COVID-19. Takbirannya bisa dilakukan di masjid-masjid kita atau mungkin bisa silakan masyarakat mungkin ya di rumah masing-masing, itu bisa dilakukan di sana. Namun catatan kita perlu kiranya prokes juga diperhatikan. Prokes apa? Ya pakai masker, kemudian jaga jarak, tidak berkerumun gitu di tempat acaranya. Saya kira bisa diatur demikian sehingga masyarakat kita terlindungi.
Intinya itu Bapak sekalian, ayah dan sekalian yang mengundang itu. Jadi nanti pada saat malam Selasa itu tidak ada takbir keliling. Bukan tidak ada bukan dari takbir, karena bisa miskomunikasi, kadang bisa salah persepsi masyarakat. Wah, dilarang takbiran keliling, seolah-olah karena kita misalnya dari pemerintah dan pemerintah daerah kami membuat menghimbau seperti itu, seolah-olah dilarang. Oh tidak, makanya seolah-olah dipersepsikan seolah-olah menghambat orang untuk kegiatan ibadah. Padahal tidak, justru dalam rangka untuk melindungi warga negara, melindungi umat kita karena sekarang ada COVID-19. Itu Bapak-Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai himbauan. Mudah-mudahan himbauan untuk tidak takbir keliling ini bisa kita teruskan ke masyarakat. Kita ajak mereka tidak lagi merayakan itu dengan takbir keliling, tapi kita rayakanlah dengan menyesuaikan situasi saat ini. Kita berharap mudah-mudahan dengan kerjasama seluruh masyarakat pandemi COVID-19 di Manengatan ini bisa terkendali. Karena efeknya kembali ke kita sebenarnya. Contoh, di Sumatera Utara ini ada 12 daerah yang sudah namanya PPKM Mikro. PPKM Mikro. Kenapa? Karena perkembangan penyebaran COVID-19-nya sangat signifikan. Perlu segera dilakukan tindak-tindakan yang memang perlu. Kalau di Jawa malah darurat. Darurat seperti apa? Semua kita kan dipatasi, orang dicek dia mau kerja kemana, masuk kategori ini nggak, kategori yang penting atau tidak. Itu ada kategori orang yang diperbolehkan bekerja. Nah, tentu kan kita tidak ingin itu terjadi di Manengatan. Ya kembali kepada kita, kalau kita mudah-mudahan semua kita bersama masyarakat mau melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID, ya mudah-mudahan aktivitas kita tidak terganggu atau tidak terkendala dengan adanya pemberlakuan atau upaya-upaya dalam rangka menekan laju tadi. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan dengan angka 45 tadi terkonfirmasi positif bisa turun terus, trennya menurun, dan mudah-mudahan tidak meningkat terus. Kalau meningkat nanti bisa terjadi perubahan status. Perubahan status ada konsekuensinya, ada aturan-aturan yang diberlakukan. Sampai saat ini kita kan masih alhamdulillah di kegiatan ekonomi kita bisa berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Nah, ini tentunya perlu mendapat dukungan daripada tokoh masyarakat, khususnya Pak di masjid-masjid Pak sebagai tempat umat kita berkumpul. Saya kira sangat efektif kalau kita menyampaikan pesan-pesan seperti ini di masjid Pak. Jadi pas hari Jumat misalnya hari itu umat kumpul dan kita sampaikanlah pesan-pesan bahwa sama-sama kita berperan membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Terlepas dari banyaknya kontroversi, mungkin masyarakat banyak bisa, karena sekarang era teknologi, semua orang bisa mengakses informasi di sini dengan berbagai macam berbagai macam tokoh orang lah yang bisa berkomentar atau memberikan analisa tentang atau pendapat tentang COVID-19, dan itu bisa membuat bingung masyarakat gitu, karena pendapatnya ada yang beda-beda gitu. Tapi saya kira insya Allah kita ikuti saja lah apa yang telah digariskan oleh pemerintah. Insya Allah itu adalah pasti demi kebaikan Indonesia, khususnya warga negaranya. Pasti itu udah pasti, insya Allah pasti itu yang terbaik lah yang diberikan oleh negara untuk warganya. Terlepas katanya mau adalah konspirasi global, wah saya kira itu terlalu jauh kita mikir ke sana gitu. Faktanya di sini corona itu ada, kecuali corona tidak ada, ini udah ada warga kita, malah saudara kita sudah ada meninggal gitu, dan ada sedang dirawat. Itu kan fakta yang ada di kita gitu. Ada yang menyatakan adalah konspirasi global, itu kita terlalu jauh analisanya gitu, terlalu di luar jangkauan kita lah gitu. Kenapa ada yang bicara demikian gitu? Nah, kita berbicara realistis saja, kondisi kita seperti apa di sini, itu yang kita lakukan upaya-upaya. Saya kira itu sebagai pembuka dari saya, mungkin nanti silakan ditanggapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya mudah-mudahan angka 41 ini bisa ditekan dengan segala ikhtiar kita.
sehingga nanti kita kembali ke zona hijau. Itu target kita. Karena kalau meningkat terus, tentunya akan berlaku lagi ini ketentuan PPKM Mikro yang sekarang sudah diberlakukan di 12 kabupaten, masuk Sibolga dan Sidimpuan. Ya, makanya kita ini lepas kita sama-sama mengkhawatirkan itu, dan sampai kita kembali ke jadi zona merah sehingga nanti penanganannya sama-sama ini sama-sama mau remotkan kita, sama-sama mau karena di kita ini kan Medan jauh. Di kita sini Pak tadi kalau di Papua itu tempat tidur itu udah 18 tempat tidur digunakan. Kalau kita lihat belajar dari yang terjadi di Pulau Jawa, terjadi kekurangan ini Pak, tempat tidur, oksigen gitu. Sampai teman saya dari Jakarta benar ya, Bang punya ini nggak kenalan di Jakarta Barat yang Satya sendiri. Kenapa sih bilang butuh tempat tidur? Orang modern nggak ada tempat tidur, Pak. Menolak semua, ada penuh gitu. Kan kasihan kalau terjadi demikian. Nah, kita tidak berharap dan kita Allah lindungi kita tidak terjadi di Madinah ini. Karena ini tadi kembali ke karakteristik wabah ini, dia penyebaran sangat cepat. Tidak sama-sama langsung. Bagaimana rumah sakit Jakarta? Jakarta kan sebenarnya kota yang metropolitan dan fasilitasnya lengkap. Rumah sakit ada punya negara, punya swasta, lengkap rumah sakit, ada klinik macam-macam lah. Puskesmas juga udah seperti rumah sakit di sana. Tapi ternyata masih belum bisa mau rawat secara maksimal warga kita. Ya karena tadi keterbatasan tadi gitu. Mudah-mudahan di kita angka 41 tadi bisa kita tekan sehingga warga kita terus terlindungi. Nah, tentunya salah satunya tadi kita memberi pemahaman masyarakat supaya aktivitas itu sedapat mungkin kita hindari namanya kerumunan. Memang kalau dibilang lockdown ya mungkin kita kan butuh ada makan, butuh aktivitas lah. Tapi tadi cuman orang kalau semua paham bahwa aktivitas saat ini harus protokol kesehatan namanya, ya mudah-mudahan bisa berdampak positif gitu. Angkanya bisa menurun. Itu kan ikhtiar kita. Sosialisasi. Sekali lagi kami besok membagi-bagi masker ke pasar. Takbir keliling tidak ada, dan kalaupun ada takbir di mana di masjid dilakukan dengan proses lagi. Tapi kembali lagi dari kementerian mungkin nanti akan menyampaikan ketentuan Pak ya tentang ibadah dalam rangka menghadapi Idul Adha. Tentu ada aturan petunjuk dari pusat. Untuk itu kami silakan Pak dari Kementerian Agama untuk menyampaikan. Polres Surabaya Jakarta, asisten ketua MUI, dari pers, tokoh-tokoh agama, dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah, memang menyangkut pelaksanaan Idul Adha, takbiran, sholat Id dan kurban. Pemerintah telah membuat edaran di Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 oleh Menteri Agama. Yang inti edaran ini pastilah untuk menjaga kemaslahatan umat, khususnya umat Islam yang sangat baik. Inti dari surat edaran ini saya kira sama dengan apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha tidak ada larangan, tetap dilaksanakan, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan untuk kesehatan. Begitu juga dengan kurban. Cuma di sini saya lihat menyangkut kurban dianjurkan supaya pelaksanaannya kalau boleh di tanggal 11. Ini tentu menghindari kerumunan. Begitu selesai sholat langsung ramai-ramai untuk pelaksanaan kurban. Kemudian diminta kepada panitia agar yang mendapat pembagian kurban itu tidak menjemput ke lokasi, tapi justru diantar. Nah, saya kira itu inti daripada surat edaran Menteri Agama ini.
Dan kami laporkan sama Pak Polres, ini edaran ini sudah kita sampaikan ke elemen-elemen masyarakat, ke BKM ya Pak Haji ya, ke BKM. Saya kira kalau untuk 50% sudah nyampe ini surat edaran. Kita ada petugas kita lebih pegang, malah ke rekan-rekan Polsek seluruh pendidik nakal juga sudah kita sampaikan. Begitu juga dengan Ramil, ya, itu sudah kita sampaikan semuanya. Nah, saya kira tinggal aksinya lah di lapangan. Karena kita dari Kementerian Agama hanya menyampaikan aturan itu untuk mengawasi itu pastilah bukan dengan Kementerian Agama. Saya kira ini yang saya sampaikan, bahwa ini surat edaran aturan bermain atau apa namanya untuk takbiran ada seperti yang disuruhkan Pak Kapolres tadi, tinggal pelaksanaannya yang diatur sesuai dengan protokol yang dilaksanakan. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kemudian titip salam dari Pak Kakan, Pak Kapolres. Kebetulan mulai dari semalam sudah acara ada kegiatan di Natal, Pak. Jadi beliau tidak sempat, tolong titip salam. Akan menyurati bahwa kemarin Pak Kapolres mengajukan surat edaran terkait kedatangan oleh Bapak PLH yang isinya tidak jauh beda dengan apa yang akan kita lakukan ini. Salah satu dari itu adalah yang telah disampaikan oleh mewakili dari Kementerian Agama, bahwa memang takbir keliling ditiadakan langsung di masjid, oke, untuk menghilangkan kerumunan. Sholat Idul Adha lanjut seperti biasa, menunjukkan kepada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, maka Pemkab kalau kata Pak Kapolres agar menyiapkan SOP yang terkandung dalam yang sehari-hari telah dilaksanakan. Berkoordinasilah nanti dengan Dinas Kesehatan beserta BPBD, masker dan lain sebagainya. Karena COVID ini tidak mengenal usia, adanya akan mengenal yang mana nanti imunnya lemah dengan keadaan ini karena COVID. Saya kira demikian Pak Kapolres, kami Pemkab telah merencanakan ini. Dan Kapolres akan menyurati semua elemen yang ada di Pemkab Natal, termasuk camat, kepala desa, lurah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syaratkan dari Korunata dibuat semacam pamflet satu memang yang himbauan dari Pergub sehingga lebih masyarakat yang tidak membawa. Artinya di surat edaran sudah disampaikan, mungkin pihak Polres sudah menyampaikan melalui sosialisasi dari polsek-polsek itu juga dari Kodim dan nah, kalau ini satu pada pamflet utamanya dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Nahkabul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pengurus PKM Masjid Pancasila Padalarang. Memang langkah yang akan kita buat sudah sangat baik, Pak. Ada pemberitahuan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan, terutama takbir keliling. Kalau tidak salah, Hari Raya Idul Fitri kemarin pun itu dibuat, Pak. Tapi ternyata antusiasme masyarakat secara spontan tidak bisa kita larang. Itu. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya memang seperti itu, walaupun ada larangan, tapi kalau sudah menyangkut ini untuk memeriahkan, rasanya tidak bisa kita ini spontan, tak? Itu maksudnya. Apakah kegiatan ini nanti berimbas terhadap perbuatan melanggar hukum atau bagaimana? Kalau penjelasannya Pak, biar nanti kami sampaikan kepada kawan-kawan ini perjuangan. Demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarnya
persoalan takdir ini juga maupun COVID-19 ini, dari dulu saya sangat betul persoalan ini. Kenapa saya katakan begitu Pak Kapolres? Untuk apa kita susah-susah untuk terus-terusan membahas COVID? Kalau kita tidak serius untuk melakukan. Saya sering sampaikan kepada Bupati juga orang dulu, mungkin Pak Kapolres juga dengan Pak Kawakop sudah mengenal penjelasan saya ini. Kita tidak perlu operasi justisi. Modalnya murah, sudah ada Android. Kalau tidak ada ulik kertas Pak Ali Rahman. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ali Rahman tadi, tapi bukan ditempel Pak Ali Rahman. Setiap waktu kan ada orang sholat, ada azan, ada nazir masjid. Himbauan yang disampaikan oleh Bang Ali Rahman tadi, apa salahnya untuk COVID-19 disampaikan bahwa mematuhi protokol kesehatan itu wajib bagi kita kalau kita ingin sehat. Artinya walaupun kita putar TV setiap hari tidak bakalan ditonton orang, tetapi kalau di masjid bicara, apalagi nasir masjid yang bicara atau imam masjid yang bicara menyampaikan apa yang disampaikan Pak Kapolres dengan Pak Ali Rahman tadi, pasti orang akan takut di hatinya, di hati nuraninya, sudah gawatkah kampung kami ini dengan COVID-19? Apa salahnya? Ini kan modalnya nggak banyak. Kalau nasir masjid punya HP, kasih ke nasir masjidnya melalui Android. Kalau tidak ada Android, nasir masjidnya ya beli Pak Asisten nasir masjidnya HP. Kasih kertas, tak susah, tak usah. Tadi operasi di apa di depan apa namanya polsek. Orang lebih takut kepada Kapolsek yang razia di situ daripada kepada dirinya. Itu yang saya ambil hikmatan. Dia berani dia dari rumah tidak membawa masker. Siapa yang tidak bilang harus kita pakai masker? Presiden sudah bilang wajib pakai masker. Tapi dia tidak takut. Lebih takut dia kepada orang yang razia sampai dia ngumpat. Tadi saya lihat ada videonya itu, tidak perlu kita putar. Sampai dia merondok untuk menghindari razia itu. Ini yang bayar. Tapi kalau sudah diumumkan di masjid bahwasanya segini begini dan segini perlu didapat. Anak kecil pun nanti minta masker, pedagang masker yang untuk nanti. Itu himbauan dari saya. Saya memang betul dari dulu menyampaikan hal ini, termasuk takbir yang disampaikan Ananda tadi. Itu kalau sanksi hukum dah ada itu sama dengan disampaikan untuk Kapolres. Cuma kita menghimbau plus minus daripada melaksanakan takbir keliling yang jelas kita lihat sendiri banyak kejadian laka-laka. Jangan setelah kejadian anaknya mati atau luka-luka baru disalahkan nanti polisi dan pemerintah. Padahal jauh-jauh hari dari sekarang masih tanggal 15, 4 hari lagi sudah dihimbau jangan melakukan takbir keliling. Ya orang tua adalah kita sebagai orang tua umumkan saja di masjid tidak boleh takbir keliling. Dari masjid saja ilman disampaikan kita kencang-kencang untuk melakukan mengumumkan takbir tersebut. Dari saya Pak Kapolres itu saja syarat, memanfaatkan masjid paling ada sejumlah perkampungan, katakanlah di Penyambungan Utara dengan di Natal dan di Penyambungan Kota ada di daerah Pakaran, mungkin yang tidak sampaikan melalui gereja. Itu himbauan dan harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya mudah-mudahan angka 41 ini bisa ditekan dengan segala ikhtiar kita sehingga nanti kita kembali ke zona hijau. Itu target kita. Karena kalau meningkat terus, tentunya akan berlaku lagi ketentuan PPKM Mikro yang sekarang sudah diberlakukan di 12 kabupaten, masuk Sibolga dan Sidimpuan. Nah, kita ini dapat kita sama-sama mengucapkan itu dan sampai kita kembali ke jadi zona merah sehingga nanti penanganannya sama-sama
sangat-sangat mau remotkan kita, sangat-sangat mau apa ya? Karena di kita ini kan Medan jauh. Di kita sini kan tadi dari informasi di Papua itu tempat tidur tuh udah 18 tempat tidur digunakan. Kalau kita lihat belajar dari yang terjadi di Pulau Jawa, terjadi kekurangan ini Pak, tempat tidur, oksigen gitu. Sampai teman saya dari Jakarta nggak pernah ya, WA saya, Bang punya ini nggak kenalan di Jakarta Barat yang Satgas ini kan. Kenapa saya bilang butuh tempat tidur? Orang modern nggak ada tempat tidur Pak, menolak semua karena penuh gitu. Kan kasihan kalau terjadi demikian. Nah, kita tidak berharap dan tidak Allah lindungi kita tidak terjadi di Medan Natal ini. Karena yang tadi kembali ke karakteristik wabah ini dia penyebaran sangat cepat. Tidak disangka-sangka langsung. Bagaimana rumah sakit Jakarta? Jakarta kan sebenarnya kota yang metropolitan dan fasilitasnya lengkap. Rumah sakit ada punya negara, punya swasta, lengkap rumah sakit, ada klinik, macam-macam lah. Puskesmas juga udah seperti rumah sakit di sana. Tapi ternyata masih belum bisa mau rawat secara maksimal warga kita. Ya karena tadi keterbatasan tadi gitu. Nah, mudah-mudahan di kita angka 41 tadi bisa kita tekan sehingga warga kita terus terlindungi. Nah, tentunya salah satunya tadi kita memberi pemahaman masyarakat supaya aktivitas itu sedapat mungkin kita hindari dengan kerumunan. Memang kalau dibilang lockdown ya mungkin kita kan butuh ada makan, butuh aktivitas lah. Tapi tadi cuman orang kalau semua paham bahwa aktivitas saat ini harus protokol kesehatan namanya, ya mudah-mudahan bisa berdampak positif gitu. Angkanya bisa menurun. Itu kan ikhtiar kita. Sosialisasi. Sekali lagi kami bisa membagi-bagi masker ke pasar. Dipahami, jadi perlu kita bangun komunikasi. Inilah kita sama-sama tim untuk mensosialisasikan. Simpul komunikasi masyarakat saya kira memang izin agar pesan yang sampai, tambah lagi orang yang menyampaikan juga dipercayai ya, karena hasil ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di Mako Polres Mandailing Natal. Saya sangat tertarik melihat kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Mandailing Natal. Kenapa saya salut? Lihat sendiri bagaimana perkembangan daripada vaksinasi di sini. Masyarakat dari berbagai desa rame-rame mengikuti vaksin di sini. Artinya jika saja Polres mampu membuat seperti ini, melakukan vaksinasi, maka tidak tertutup kemungkinan kalau dibuat oleh Pemda Mandailing Natal seperti ini juga, vaksinasi di Kabupaten Mandailing Natal akan sesuai dengan target daripada pemerintah. Berapa persen target pemerintah dari seluruh rangkaian, dari seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Katakan saja penduduk Mandailing Natal yang ada di 404 desa dan kelurahan dan 23 kecamatan bisa tervaksinasi 80%. Kalau begini caranya. Tetapi inilah yang kita harapkan kepada seluruh stakeholder, baik pun polisi, TNI AD maupun Pemda dan DPRD agar sepakat melakukan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dilakukan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kegiatan ini memang sangat luar biasa disampaikan oleh Polres Mandailing Natal. Jangan lupa subscribe Malintang